Iya. Apa? Mana? Dalam itu kali. Bukan dalam terminal tengah. Saya bawa di sana satu. Coba cari di kamar belakang. Wah, new skin. Astagfirullahaladzim.
Ya, kita bisa mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini ya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita untuk pertemuan minggu kedua. Ya, jadi pada hari ini ya saya mencoba mengumumkan itu untuk UBL Apps sedang mengalami masalah ya. Jadi ada masalah sehingga Anda tidak bisa absen ya. Tapi saya sudah membuatkan form untuk Anda nanti agar Anda bisa absen menggunakan form yang ada sementara. Nanti dari form tersebut saya akan pindahkan ya ke UBL Apps. Ya. Jadi saya kirimkan link form ya. Saya bisa absen di situ di form itu untuk menunjukkan kehadiran Anda sambil menunggu UBL Apps. Mudah-mudahan pagi ini bisa lancar lagi ya, Anda bisa absen di sana atau kalau tidak nanti saya akan absenkan menggunakan data yang ada di Google Form ya. Jadi Anda bisa absen ya tanpa kesulitan ya. Mungkin UBL Apps bermasalah karena ada ya, hujan ya kemarin atau jaringan ya bermasalah ya. Kita harus menyiapkan antisipasi kalau munculnya masalah-masalah seperti itu ya dalam sistem elektronik ini ya, harus ada antisipasi ya. Kalau kita bekerja di dalam sistem elektronik kemudian kita membuat sistemnya baik itu misalkan untuk e-commerce, lalu e-learning dan sebagainya, itu harus menyiapkan antisipasi cadangan ya, pengalaman yang bagus bagi kita semua. Oke, kita mulai saja ya. Sudah banyak yang hadir ya. Saya akan membagikan screen presentasi saya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ya, apa bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa.
hari ini ya saya akan menyampaikan tentang e-commerce ya setelah kita membahas minggu lalu tentang manajemen sistem informasi. Ya, pada hari ini kita akan bahas e-commerce. Jadi itu adalah bagian daripada manajemen sistem informasi. Ya, kalau Anda lihat di buku teksnya, e-commerce ini dimasukkan ke sana karena di dalam manajemen sistem informasi kegiatan yang dilakukan itu sudah menggunakan sistem elektronik. Dan salah satu bagian daripada manajemen sistem informasi adalah masalah pemasaran ya atau koneksi langsung dengan konsumen. Nah, untuk koneksi langsung dengan konsumen ini ada metodenya yang telah dikembangkan yaitu e-commerce. Jadi Anda walaupun tidak jualan ya, misalkan Anda bekerja di pemerintahan ya, tetap saja untuk masa yang akan datang Anda perlu membuat sistem seperti e-commerce ya, seperti misalkan untuk kesehatan ya, misalkan yang bekerja di dinas kesehatan. Nah, itu bagaimana untuk melacak orang yang sudah divaksin, bagaimana untuk memberitahu tentang vaksin dan sebagainya. Ini membuat suatu platform ya, dan platform ini termasuk bagian daripada e-commerce. Oke ya, kita mulai saja materi hari ini ya. Kemudian ya untuk hari ini kita tidak ada istirahat ya seperti minggu lalu karena saya ada kegiatan jam 10. Jadi saya jam 10 itu diminta ngisi seminar ya secara online ya, seminarnya dilakukan di Jakarta. Jadi nanti saya berharap ya jam 10 kita bisa selesai. Untuk itu istirahatnya yang biasa kita lakukan kita tiadakan ya, jadi kita bisa cepat selesai dalam waktu jam 10 ya. Jadi saya mohon maaf tentang perubahan jadwal ini ya. Saya harap Anda bisa mengikuti ya, karena kita hanya mengurangi waktu istirahat dan Anda bisa mungkin sambil ya belajar ini ya, sambil ngopi, sambil minum teh dan sebagainya ya, sehingga tidak membebani. Oke, baiklah ya. Jadi saat ini kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 ya, di mana semua aktivitas manusia itu sudah berlangsung secara elektronik dan menggunakan gadget ya. Jadi Anda bisa belanja tanpa keluar dari rumah, Anda bisa belajar tanpa keluar dari rumah, kemudian bahkan bisa mengontrol ya, mengontrol sistem manufacturing, sistem penjualan dan sebagainya itu menggunakan gadget. Ya, jadi ini sudah hal yang banyak dilakukan ya di mana saja ya. Sebentar saya akan tutup suaranya, ada yang berisik ya. Saya akan mute all. Jadi Anda nanti bisa kalau ingin suara bisa Anda klik sendiri ya. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi e-commerce ini sudah berkembang saat ini. Hampir semua aktivitas terutama bisnis ya. Terutama bisnis ini menggunakan e-commerce ya. Jadi dari mulai kita memesan barang, dari mulai memilih dahulu ya, memilih barang, memesan barang, kemudian Anda mengirimkan ya, meminta pengiriman hingga Anda pengecekan ya, memonitor sistem pengiriman dan memberikan suatu feedback ya, itu semua sudah dilakukan dengan elektronik dan ini sudah terjadi ya, termasuk
yang memiliki media sosial ya seperti Instagram ataupun Twitter ataupun Facebook itu sudah bisa menggunakan ya fasilitas media sosial itu untuk e-commerce. Jadi e-commerce tidak harus kita itu misalkan mendaftarkan atau membuka toko ya di jaringan e-commerce ya seperti Tokopedia ataupun Bukalapak dan sebagainya. Tapi Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas yang Anda miliki di Instagram ya ataupun di Facebook ya. Ini sudah bisa dilakukan. Jadi sekarang sudah banyak sekali dan ini penting untuk Anda mengetahui tentang e-commerce ya. Jadi pengertiannya ya, karena kita sudah sering sekali menggunakan e-commerce ini, kita perlu tahu apa itu e-commerce ya. Jadi dalam pengertiannya e-commerce itu adalah suatu transaksi dagang yang dilakukan secara online dalam suatu jaringan komputer yang tertata dalam database antara pihak penyedia produk dengan pihak yang membutuhkan produk. Ya, jadi ini ada definisi ya. Jadi yang pertama dia dilakukan secara online. Ya, jadi baik itu penjual maupun pembeli itu menggunakan protokol online. Jadi dilarang misalkan Anda membeli dari Tokopedia, lalu Anda nelpon orang tersebut, itu dilarang ya. Jadi dalam Tokopedia, Shopee ataupun apa, dia akan menyebutkan Anda dilarang mengontak atau menghubungi si penjual ya. Penjual juga dilarang untuk menghubungi pembeli ya. Karena ini akan menyalahi protokol dalam e-commerce ya. Jadi dalam e-commerce itu semua sistem baik Anda mengajukan komplain, chatting ya, bertanya dan sebagainya harus dilakukan menggunakan platform yang ada. Jadi tidak boleh kita melakukan di luar itu ya. Misalkan Anda menghubungi pakai WhatsApp ke penjual atau penjual menghubungi Anda pakai WhatsApp, lalu transaksi Anda transfer pakai e-banking ya tanpa melalui sistem yang ada di Tokopedia ataupun Shopee dan sebagainya itu sudah menyalahi. Jadi kalau sudah menyalahi itu kalau ketahuan itu akan dihukum si penjual ya. Dan kalau terjadi sesuatu itu penjual tidak si Tokopedia tidak bertanggung jawab. Jadi kita bisa kehilangan uang, kita bisa kehilangan seperti ya fasilitas ya, kita bisa di-ban, tidak bisa jualan lagi ya, atau akun kita akan dibekukan dan sebagainya. Nah, jadi menggunakan jaringan online ya, lalu sistemnya ya dibuat pakai komputer ya. Dan memiliki database ya, database tadi semua data yang terkait dengan e-commerce ini ada di dalam database yang disimpan di server penyedia aplikasi ya. Itu pengertiannya ya. Kemudian dari definisi ya, kita perlu melihat definisi ya menurut Robe E. Johnson ya. Jadi definisi dari e-commerce adalah tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Nah, ini definisi awal ya. Pokoknya kalau misalkan transaksinya itu dengan menggunakan internet, itu sudah merupakan e-commerce ya. Jadi sekarang ya memang semuanya pakai internet ya. Jadi tapi perkembangannya sudah sangat pesat sekali ya. Jadi internet itu memang sebagai media, tetapi kegiatannya itu ada yang menggunakan seperti sistem kecerdasan buatan ya, ataupun data analisis, sehingga walaupun kita tidak menggunakan internet saat itu, sistemnya terus bekerja.
ya. Kemudian definisi yang lain ya ada yang dilakukan oleh ECOM ya, the Society for Electronic Commerce and Rights Management ya. Dijelaskan bahwa e-commerce secara umum menunjukkan seluruh bentuk transaksi yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas perdagangan ya, termasuk organisasi dan perorangan yang berdasarkan pada pemrosesan dan transmisi data digital, termasuk teks, suara, gambar, dan lain-lain. Nah, ini sudah meningkat ya. Jadi penggunaan internet itu tidak hanya pada proses database saja ya, tetapi sudah masuk ke segala sesuatu yang melingkupi sistem digital ya, baik itu video, suara, dan sebagainya. Sehingga e-commerce itu sekarang juga muncul ya di jaringan YouTube ya, gimana cara orang menjual tapi menggunakan YouTube, dan juga ada yang menggunakan suara ya, jadi ada yang chatting secara online. Kalau kita telepon, yang menjawab juga itu adalah robot ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita secara akurat. Nah, itu juga adalah e-commerce ya, yang berkait dengan perorangan ataupun organisasi. Jadi lingkupnya makin lama makin luas. Kemudian ada lagi ya bahwa definisi e-commerce yang dari website e-commerce.net ya. Secara sederhana dijelaskan bahwa e-commerce adalah menjual barang dagangan dan atau jasa melalui internet. Ya, seluruh pelaku yang terlibat dalam bisnis praktis diaplikasikan di sini ya. Jadi dalam menjual barang dan jasa, segala sesuatu yang berkaitan dengan customer service ya, lalu display produk, kebijakan pengembalian barang dan uang, periklanan, dan lain-lain, itu semua dilakukan dengan internet ya. Jadi dalam e-commerce tidak hanya kita menampilkan seperti misalkan ya e-commerce sederhana, Anda nampilkan hanya suatu poster, ada barang, kemudian ada nomor kontak ya, ada nomor bank. Nah, tidak seperti itu ya. Sebenarnya e-commerce yang lengkap itu dia ada sistem untuk feedback ya, customer service, lalu sistem pemesanan, sistem pembayaran, sistem monitoring ya proses yang terjadi, lalu ada kebijakan kalau misalkan Anda membeli lalu barangnya salah, Anda bisa mengembalikan. Nah, ini yang ada ya. Kemudian definisi lain yang dikembangkan oleh ya Gary Coulter dan John Budemir ya dalam bukunya e-commerce online ya. E-commerce berhubungan dengan penjualan ya, periklanan, pemesanan produk yang semua dikerjakan melalui internet. Jadi beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan kegiatan bisnis ini sebagai tambahan metode bisnis tradisional. Kemudian sementara yang lainnya menggunakan internet secara eksklusif untuk mendapatkan para pelanggan yang berpotensi. Nah, ini ada tambahan ya. Jadi menggunakan internet secara eksklusif untuk mendapatkan para pelanggan yang berpotensi. Nah, ini menggunakan sistem kecerdasan buatan. Jadi ketika kita melakukan transaksi atau kita masuk ke sistem e-commerce ya seperti misalkan Shopee ataupun Tokopedia atau bahkan Facebook sekalipun ya, itu ada sistem kecerdasan buatan yang akan menganalisis ya para pengguna. Jadi cara misalkan apa yang sering dipesan oleh para pengguna, makanan apa, kemudian juga bagi jam-jam berapa mereka membeli, kemudian pengguna itu sering memilih restoran yang mana dan sebagainya, itu dianalisis ya. Dan ini data kita masuk ke sistem mereka. Jadi kita
Dan ini bisa digunakan secara banyak ya, tidak hanya data kita per orang, malah data kita secara nasional. Dan data ini bisa dijual ke perusahaan-perusahaan lain ya. Misalkan begini, untuk penduduk Lampung berhasil ya dari hasil analisa data itu didapatkan bahwa orang Lampung misalkan senang makan ini ya apa ikan ya. Nah, makan ikan jenis tertentu misalkan. Nah, ini kemudian dijual ke para pelaku restoran-restoran ini yang membeli data, sehingga mereka kemudian akan membuat menu di restorannya adalah makanan ini. Makanan ini mesti ada di restoran, setiap restoran. Nah, mereka membeli data tersebut, kemudian mereka membuat di menunya, dan ini bisa laku ya. Begitu juga misalkan dari restoran apa yang sering dikunjungi. Nah, nanti akan dimasuk ke data, lalu akan ditawari oleh si e-commerce ini ya, bagaimana Anda mau nggak meningkatkan misalkan menjadi gold member ya, harus membayar sekian banyak ya setiap bulan dan sebagainya. Padahal dia tahu secara real restoran ini sudah banyak sekali yang beli, tapi dia mencoba mendapatkan sisi bisnisnya agar mendapatkan untung. Nah, ini data-data ini sekarang sedang berkembang, jadi ketika Anda masuk ke suatu platform e-commerce, sebenarnya Anda juga memberikan informasi yang banyak terhadap bisnis mereka ya. Nah, jadi beberapa ya dari definisi sebelumnya ya dari Gary ini menurutnya untuk menjual produk dan ataupun jasa di internet sebuah perusahaan membutuhkan komputer ya. Tapi komputer ini bukan kita seperti komputer yang ada di rumah ya. Jadi kita menggunakan komputer ini seperti untuk kita membuat mengetik program atau mengetik teks dan sebagainya. Tetapi sistem komputer yang sangat besar sekali ya. Jadi memerlukan server yang besar yang bisa menyimpan data sangat banyak. Karena tiap hari data itu akan masuk. Jadi kalau misalkan pembeli itu ada sekian juta orang, maka si server itu harus menyediakan tempat ya database untuk sekian juta orang tersebut, ataupun untuk penjual juga sekian juta toko dia harus menyediakan database untuk sekian juta toko, belum lagi server yang disiapkan untuk analisis tadi ya. Kemudian juga selain ada komputer ya, baik itu untuk server maupun untuk menjalankan aplikasi, ada juga yang disebut dengan merchant account ya. Yaitu penjual ya itu harus memiliki bank ya atau institusi keuangan untuk mengizinkan proses pembelian itu dilakukan secara elektronik. Jadi kita tidak mungkin menjual lalu Anda pakai harus ke bank mengisi transfer ya ke rekening Anda misalkan ya. Anda harus membuat sistem di mana bisa dilakukan dengan mudah ya. Bahkan sekarang itu tidak pakai bank lagi ya, tetapi penjualan itu sudah dilakukan dengan basis finansial elektronik ya, seperti pembayaran pakai OVO, pakai Gojek ya, Gojek account, ataupun beberapa pakai Sakuku ya, ada Dompetku dan sebagainya yang menggunakan pembayaran secara elektronik. Jadi tidak perlu lagi kita ke bank, ke ATM membayar, tapi semuanya dia sudah bisa. Kalau yang sekarang ini Anda bisa pembayaran tinggal milih ya, ada beberapa milih pakai Gojek ya, pakai OVO dan sebagainya sudah tersedia ya. Kemudian juga kalau misalkan Anda ingin membayar pakai virtual account juga tersedia ya. Nah, ini bisa kalau misalkan si penyedia jasa itu, merchant account itu terkoneksi dengan bank. Jadi dia harus memiliki izin tertentu ya dari
dari pengatur ya, dari pengatur keuangan ya, yang mengatur agar Anda bisa menggunakan sistem ini, karena perlu penjamin ya. Dari bank juga perlu agar sistemnya aman, kemudian yang kedua dia dana tersebut bisa terjamin ya, tidak hilang ya. Kemudian juga website ataupun aplikasi ya. Nah, ruang lingkup e-commerce itu bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi yang besar ya, himpunan yang besar itu adalah elektronik bisnis ya. Elektronik bisnis itu segala macam bisnis yang menggunakan sistem elektronik ya. Salah satu bagiannya adalah electronic commerce ya. Kemudian di dalam electronic commerce itu dia ada sistem yang disebutkan tadi ya, dia harus ada internet ya, atau aplikasi yang bisa menghubungkan antara penjual, pembeli, dan sistem yang ada. Dan di sana mereka harus menyiapkan web commerce atau aplikasi ya yang bisa di-download. Kemudian agar sistem tersebut bisa berjalan dengan baik, itu memerlukan EDI ya, Electronic Data Interchange ya, yang bisa melakukan yang bisa data tersebut bisa tersimpan ya, bisa diakses, kemudian juga data tersebut menjadi suatu jaminan ya, keamanan, sehingga transaksi tersebut bisa ya menguntungkan ya bagi semua pihak. Nah, beberapa perusahaan kadang menyediakan ini tapi gratis ya. Jadi kita bisa melihat di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya, mereka menyediakan gratis ya, bahkan ya sama Shopee, kemudian di AliExpress ya dan sebagainya, mereka menyediakan ini sistemnya gratis ya. Nah, kalau kita bahkan mereka kasih diskon ya, kalau Anda lihat mereka beberapa kali dalam sebulan atau setahun itu ada masa diskon, sehingga kalau Anda membeli, Anda bisa mendapatkan harga yang murah, dikasih diskon, bahkan hadiah, bahkan juga gratis ongkos kirim. Ya, kalau dilihat seperti ini, untungnya dari mana ya? Dari perusahaan-perusahaan aplikasi e-commerce ini, mereka dapat untung dari mana? Tapi mereka terus berkembang ya, valuasi perusahaannya makin banyak, tapi mereka terus jor-joran mengeluarkan uangnya ya untuk menarik pelanggan itu. Untungnya dari mana ya? Sebenarnya kalau melihat untung dalam bisnis e-commerce ini tidak bisa kita melihat secara sekilas saat ini seperti kita berdagang ya. Kalau Anda berdagang, Anda membeli suatu barang, kemudian Anda jual, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah, tetapi kalau untuk e-commerce ini dia tidak dari sana ya. Yang pertama, dalam aplikasi startup itu nilai evaluasi itu ditentukan dari jumlah banyaknya orang yang menggunakan aplikasi tersebut ya. Misalkan dari sekian puluh juta atau sekian ratus juta ya yang download dan menggunakan, ini bisa dihitung nilai dari tiap orang. Kemudian yang kedua adalah dari transaksi yang terjadi ya. Dengan adanya transaksi yang terjadi, itu si pemilik ya e-commerce atau aplikasi tersebut bisa mendapatkan data ya. Kemudian bisa menjual ya data tersebut. Jadi untuk mereka bisa mendapatkan sisi lain. Yang ketiga dari iklan ya. Dari iklan-iklan yang ditaruh ya. Iklan itu ada dua. Iklan dari perusahaan lain yang menaruh di aplikasi tersebut. Yang kedua adalah iklan dari si penjual. Jadi dia supaya ketika kita search ya di Shopee ataupun di Tokopedia selalu nama kita nomor satu muncul. Nah itu mereka bayar ya. Itu merupakan bagian dari iklan, mereka membayar sekian ratus ribu ya setiap
bulan beberapa kali klik ya, dan itu mereka dapatkan dari sana ya. Kemudian juga ya dari bisnis-bisnis yang lain ya. Jadi cukup banyak sekali. Ini yang membuat bisnis ini bisa berjalan ya. Jadi dari segi keuntungan sebenarnya yang paling banyak diuntungkan adalah si pelanggan ya. Jadi mereka sudah bisa dapatkan dana gratis, kemudian juga malah bisa dapatkan ongkos kirim murah ya. Nah, untuk ongkos kirim gratis ini ada juga beberapa hal yang diatur ya oleh si penjual terutama. Jadi mereka akan mencari barang yang murah, kemudian menaikkan harga barang tersebut sehingga dijual dengan harga termasuk ongkos kirim. Tentunya ada batas tertentu ya. Kalau sekian di atas misalkan 50.000 pembelian, ongkos kirim gratis. Jadi si penjual sudah kerjasama dengan si penyedia jasa ya, aplikasi tersebut, kemudian juga kerjasama dengan ekspedisi pengiriman ya untuk mengatur agar harganya murah ya. Dan ini tentunya si perusahaan ekspedisi juga untung kalau misalkan dia bisa mendapatkan satu tempat itu sekian banyak ya, sekian ratus atau sekian ribu untuk pick up ya, tentu akan dia tidak akan rugi ya, karena dari jumlah yang banyak itu akan mendapatkan keuntungan walaupun sangat murah sekali. Nah, ini yang terjadi dalam sistem e-commerce ya, kenapa harga makin lama makin murah bahkan bisa gratis, dan kenapa perusahaan-perusahaan penyedia e-commerce itu tidak rugi, jadi malah terus bertambah untungnya, kekayaan para pendirinya makin besar ya, kemudian juga nilai valuasinya makin bertambah. Ya walaupun kalau kita hitung secara finansial, wah ini rugi nih, dari mana dia untung, tapi mereka ya dalam bisnis startup itu berbeda ya dengan cara berpikir bisnis konvensional ya. Oke, baiklah, saya lanjutkan ya. Mungkin ada yang ingin bertanya dahulu, barangkali sampai sini. Silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nanti bisa sebentar kita lihat chatting ini. Jadi untuk ya kehadiran hari ini ya, karena hari ini UBL App sedang bermasalah sehingga mungkin Anda tidak bisa absensi secara online, tapi saya sudah menyiapkan formnya ya. Nanti akan saya pindahkan data di form ke data di UBL Apps ya. Kemudian yang kedua tugas ya, tugas itu saya tidak bisa akses ya. Sebenarnya saya ingin menampilkan siapa-siapa yang sudah mengirimkan tugas ya pada hari ini, tapi tidak bisa ya karena UBL Apps-nya sedang ada masalah ya, sehingga saya tidak bisa menampilkan. Nanti akan saya infokan ya siapa yang sudah mengumpulkan tugas dan siapa yang belum. Tapi bagi Anda yang belum mengumpulkan tugas, diharapkan Anda kumpulkan karena batas waktunya sampai nanti malam ya, jam 12. Ya, sampai jam 12 Anda kumpulkan ya. Oke ya. Oh, UBL Apps-nya sudah bisa ya. Jadi Anda silakan absen di UBL Apps ya. Karena katanya sudah bisa ya. Nanti saya akan compare saja data dari hasil form dengan data dari UBL Apps. Jadi kalau sudah absen di UBL Apps, saya tidak perlu menambahkan absen ya apabila Anda sudah ngisi di form. Ya. Ini sebentar kita coba lihat ya UBL Apps ya. Saya coba buka UBL Apps ya. Oh, sudah bisa. Ya, betul. Jadi
Saya coba buka absensi dulu ya, karena Anda tidak bisa absen kalau misalkan saya belum input Anda ya. Oke ya, sudah saya buka absensi. Anda bisa absen di UBL Apps ya. Kemudian untuk saya akan sharekan tentang ya, ini yang UBL Apps ada tentang tugas ya. Jadi Anda, nah ini dia nama-namanya, saya akan kirimkan ya. Jadi nanti datanya ya, saya akan kasih tahu yang apakah Anda sudah submit atau belum, atau ada masalah ya. Jadi di sini untuk kelas yang pertama sudah 42 orang ya. Anda bisa lihat nama Anda di sini ya. Mungkin sudah submit untuk kelas yang pertama ya. Kemudian untuk kelas kedua, kita cek ya. Sudah ada 36 orang yang submit ya. Tapi tentunya ini masih ada yang belum ya. Karena saya tahu jumlah kelasnya lebih daripada 36 ya. Untuk kelas yang kedua nanti saya infokan ya, tapi kalau Anda belum submit tugas diharapkan Anda submit ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Oke, tadi kita sampai definisi lingkup ya. Oke, sampai sini ya. Jadi silakan Anda absen di UBL Apps ya. Sekarang ada kerangka dasarnya bagi e-commerce itu apa saja ya, platformnya ya. Yang pertama adalah aplikasi e-commerce ya, disusun berdasarkan infrastruktur teknologi yang sudah ada, yaitu kombinasi antara komputer, jaringan komunikasi, dan software komunikasi sehingga menjadi information super highway. Ya, jadi dia ada gabungan ya, tidak hanya komputer tapi ada jaringan internet, lalu softwarenya juga ya. Kemudian software ini bisa dibuka di website maupun di aplikasi ya. Jadi dia harus memiliki infrastruktur sehingga untuk awal-awal dalam pembuatan e-commerce ini memerlukan dana yang cukup besar. Tetapi setelah ini jadi, operasionalnya sangat murah sekali ya. Jadi perbedaan ini dengan toko ya. Dengan Anda membuka toko di pinggir jalan ya, misalkan Anda perlu nyewa ruko ya. Nah, ini operasionalnya dan startnya ya untuk biaya awal sama-sama mahal ya. Jadi Anda perlu untuk menyewa tokonya, kemudian menggaji staf yang jualan ya. Tapi kalau dengan e-commerce itu biaya awal saja yang mahal, berikutnya biaya yang untuk operasionalnya murah ya. Kita lihat misalkan Gojek ya, itu
ya hanya karyawannya ya hanya berapa orang saja, mungkin kan kantor tidak perlu besar ya, tapi jangkauannya bisa ke seluruh dunia, bahkan seluruh ya Indonesia dan seluruh dunia ya. Di beberapa negara sudah ada Gojek ya, begitu juga Tokopedia, Traveloka dan sebagainya. Nah, ini kerangka dasarnya, dan aplikasi e-commerce ini tidak akan berjalan tanpa hal-hal yang terdapat pada infrastruktur berikut ya. Yang pertama, jasa bisnis umum. Jadi dia merupakan media untuk jasa proses pembelian dan penjualan ya. Kita bisa lihat apa saja ya, baik itu Tokopedia, Gojek ya, Grab, kemudian apa saja ya, itu semuanya ada proses pembelian dan penjualan. Juga untuk government ya, e-government ya, yang menggunakan sistem e-commerce, itu yang dijual itu bukan barang tapi jasa ya. Jasa bagaimana misalkan untuk Anda mau tertarik untuk vaksin ya, jasa untuk peduli lindungi, itu adalah bagi e-commerce sebenarnya ya. Jadi ini termasuk ya. Jadi tidak harus jasa itu mendapatkan untung, tapi jasa itu bisa jadi Anda bisa melakukan tugas Anda dengan murah dan mudah, itu adalah bagian daripada tujuan daripada e-commerce. Kemudian yang kedua ada distribusi pesan dan informasi sebagai sarana pengiriman dan pengambilan informasi ya. Kemudian isi multimedia dan publikasi jaringan ya. Kemudian, nah di sini distribusi pesan dan informasi ini apa yang disiapkan di dalam e-commerce itu haruslah komplit ya. Jadi tidak bisa Anda klik beli ini atau pembayaran ini, lalu tidak ada bukti invoice, tidak ada bukti pembayaran dan sebagainya yang bisa dimonitor, ini tidak bisa ya. Jadi untuk menumbuhkan kepercayaan, Anda harus memiliki sistem ini. Jadi adanya distribusi pesan dan informasi ya, yang jelas ya. Kemudian adanya isi multimedia dan publikasi. Jadi adanya Anda bisa menyampaikan kepada pembeli itu misalkan dengan foto yang bagus, ya ada videonya, kemudian ada perbandingan harga, keterangan-keterangan tentang harga dan sebagainya, ini di bagian multimedianya. Kemudian ada information superhighway ya. Jadi di sini informasi tersebut berjalan dengan lancar ya, seperti ada tolnya ya, jalan utamanya. Jadi sebagai main dari aplikasi ataupun e-commerce ini. Jadi tidak bisa kita misalkan Anda mau membeli dari Tokopedia, Anda klik website yang lain, tidak bisa ya. Jadi harus jelas dia ya. Dia harus memiliki satu utama, hal yang utama dalam proses e-commerce ya. Nah, sejarahnya ya, e-commerce ini ya walaupun muncul dalam beberapa tahun terakhir ya, ketika terjadinya internet ya, kemudian sekarang adanya gadget ya, adanya aplikasi, sebenarnya ini sudah muncul lebih dari 20 tahun. Jadi teknologi ini sudah dikembangkan sejak tahun 1970 ya. Jadi ketika sistem saat itu belum ada internet, tapi sudah pakai seperti telegram ya, telex ya, telex elektronik ya. Kemudian juga dengan pertumbuhannya kartu kredit, jadi di mana orang bisa membeli ya, dengan kartu kredit itu ya, itu juga merupakan metode e-commerce di awal ya. Lalu setelah itu berkembang adanya banking, e-banking ya, ATM dan sebagainya hingga sekarang ya. Jadi dia terus bertumbuh ya, e-commerce ini apalagi dengan adanya internet. Jadi pertumbuhannya sangat drastis sekali, apalagi dengan adanya COVID ya. Dengan adanya COVID ini membuat
pertumbuhan e-commerce ini sangat pesat sekali, di mana kita bisa lihat dari keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang bekerja di e-commerce ya, seperti Gojek, kemudian Tokopedia, Shopee sebagainya, ini meningkat penjualannya ya. Nah, ini sekarang sudah tidak hanya untuk lokal saja, tapi di internasional juga sudah berkembang. Jadi kita bisa membeli barang itu tidak hanya di lokal di Indonesia, tapi kita bisa memesan dari luar negeri, bahkan dengan harga yang lebih murah kalau kita membeli di lokal. Nah, ini yang agak susah dimengerti kadang-kadang. Tapi ya itulah strategi dari e-commerce ya. Nah, kemudian dengan adanya e-commerce ya, kita bisa menemukan ya website yang kita bisa memesan produk-produk dan membayar produk-produk tersebut secara online. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin ya bukan pedagang ya, bukan perusahaan swasta, e-commerce ini sangat penting sekali. Jadi Anda perlu pikirkan bagaimana untuk servis baik di perusahaan Anda ya. Misalkan Anda bekerja di perusahaan pemerintahan ya, itu sudah mulai masuk ke e-commerce ya, sudah mulai setiap instansi pemerintah punya Instagram, punya Facebook ya. Kemudian juga sudah ada menu-menu yang bisa diakses oleh pelanggan, sudah pelanggan tersebut sudah mulai dijaga ya. Bagaimana mereka bisa ngisi data, kemudian data itu kita jaga, kita pelihara untuk keuntungan kegiatan di kantor Anda ya. Nah, ini sekarang. Jadi data itu sangat mahal sekali ya. Kalau misalkan suatu aplikasi seperti Facebook atau apa itu punya subscriber itu banyak, wah dia makin naik ya, makin berkembang ya. Jadi kita perlu memiliki data. Oke, kemudian ada dua macam ya perusahaan yang melakukan bisnis di internet ya. Yang pertama adalah perusahaan yang semata-mata hanya berada di internet ya. Jadi dia tidak memiliki toko atau melakukan bisnis secara tradisional seperti Amazon ya, Tokopedia atau apa. Dia memang tidak memiliki toko fisik ya. Kemudian ada lagi perusahaan lain yang melakukan sebagai hybrid ya, yang dia punya juga toko fisik, kemudian juga punya toko online ya, seperti misalkan S Hardware ya, Informa kalau kita lihat ya di Indonesia, Gramedia, ya dia punya toko fisik ya, kemudian juga punya toko yang online. Tapi kalau Amazon dia tidak ada toko fisik ya, semua dilakukan secara online. Karena tadi, jadi sistemnya sudah begitu bagus, kemudian masyarakatnya pun sudah maju, ya, tidak perlu datang ke datang ke tokonya. Kalau di kita, kalau tidak nyentuh barangnya, tidak lihat, rasanya tidak puas ya untuk membeli. Nah ini berbeda ya. Kemudian ya ini jadi ada dua macam ya. Jadi ada ya sistem ya semua itu di internet, ada lagi semua itu campuran, ada gabungan internet dan toko fisik ya. Nah, kelebihan kalau perusahaan tersebut menggunakan e-commerce ya, dia bisa menjangkau produknya itu ke pelanggan seluruh dunia ya. Nah, jadi dan ini meningkatkan keuntungan ya. Contohnya perusahaan Compact yang dulunya dia hanya menjual toko fisik, kemudian dia buat secara online, mengakibatkan penjualannya meningkat ya, hingga banyak sekali orang berminat hingga 40 juta kali per hari untuk mengajak pelanggan. Jadi dan ini murah sekali. Jadi kita memanfaatkan e-commerce ini seperti kita mengirim chat ya, WhatsApp itu sudah ada aplikasinya yang Anda bisa ngirim sekaligus dengan sekian ribu orang ya, sekian ribu nomor dengan hanya satu kali klik. Juga email juga murah, lalu juga Instagram murah, Twitter murah ya. Nah ini digunakan oleh orang ya. Nah
Ini kelebihan e-commerce dengan sistem biasa ya. Jadi kalau ini yang pertama yang di atas itu proses manual ya, sistem biasa. Jadi ada pembeli, ada penjual ya. Pembeli biasanya akan ya dia sistem biasa itu dia masih pakai orang, dia akan lihat katalog ya. Sudah itu oke, dia telepon, kemudian atau fax, kemudian dia kirim nanya pemberitahuan sebagainya, kemudian dia kirim dokumen, lalu oleh penjual dia terima, kemudian dia harus masukkan datanya, ngecek di gudang ya, kemudian dari terjadi transportasi ya dari penjual ke pembeli. Nah, ini proses yang sekarang banyakkan dilakukan seperti ini ya di kita ya. Nah, padahal dengan e-commerce itu semua di e-commerce. Jadi kita hanya duduk di meja, tidak perlu kita mencetak dokumen, tidak perlu kita entry data ya. Semua sudah diyakini ya. Jadi walaupun misalkan kita hanya terima email saja tentang penjualan ya, hasil transaksi bank itu online, itu sudah diyakini sama dengan dokumen resmi ya yang legal ya. Jadi ini sekarang sudah seperti itu ya. Tidak ada lagi sistem Anda mengirim melakukan minta tanda tangan basah, minta kwitansi sebagainya ya. Sekarang sudah semua online. Nah, jadi prosesnya dilakukan dengan sistem otomatis ya, dalam hitungan detik semua selesai ya, dari mulai pembelian, transfer, monitor sebagainya, integrasi ya, dia semua terintegrasi ya. Kemudian promosi ya, memberikan jasa promosi dari produk yang kita pasarkan, kita bisa iklankan dan sebagainya. Kemudian ada interaksi ya. Interaksi itu Anda bisa mengetahui proses perjalanan barang tersebut, proses pembayaran, kemudian apakah barangnya cocok atau tidak, semua ada interaksi. Kemudian ada transaksi ya. Jadi ada yang melakukan pembayaran secara elektronik ya. Jadi semua dilakukan secara online ya. Nah, ini kalau keuntungan daripada bisnis pakai e-commerce ini, pertama dia bisa menjangkau pelanggan ya hingga ke seluruh dunia. Kemudian pelaku bisnis dapat mengumpulkan informasi mengenai para pelanggan melalui penggunaan cookies ya. Cookies ini adalah sistem yang ada di internet ataupun di aplikasi yang akan merekam data kita secara otomatis. Jadi kalau kita masuk ke website itu dia nanya Anda setuju atau tidak ya. Kalau Anda setuju maka Anda tidak perlu lagi login ya pakai data Anda, karena semua login Anda terekam ya di komputer Anda, jadi bisa login secara otomatis. Kemudian juga data-data Anda itu akan terekam di komputer Anda ya, sehingga kita tidak perlu lagi ngetik login username atau password. Ini disebut dengan cookies ya. Dan juga dari cookies ini bisa mengetahui tentang kebiasaan pembeli ya. Dan ini informasi tidak ternilai harganya ya, sangat tinggi nilainya, karena tadi kita bisa melakukan analisa bisnis agar bisnis ini makin maju ya. Kemudian keuntungan lainnya adalah di e-commerce menawarkan pengurangan sejumlah biaya tambahan ya. Jadi dia akan mengurangi biaya tadi seperti penyewaan gedung ya, kemudian juga untuk pegawai ya, gudang dan sebagainya ya. Oke ya. Kemudian yang banyak sekali untuk mendapatkan keuntungan ya. Ya, selain daripada tadi toko penjual ya,
adalah perbankan ya. Perbankan ini akan mendapatkan keuntungan dari e-commerce. Kemudian e-commerce ini bisa dilakukan dengan mudah ya. Siapa saja yang mulai berbisnis bisa mengerjakan e-commerce ini dengan mudah ya. Kemudian kita tidak perlu mengatur jadwal kerja ya, karena bisa dilakukan 24 jam ya. Jadi tidak perlu mengantri, tidak perlu menjaga ya toko tersebut, semuanya dilakukan dalam waktu 24 jam. Kemudian juga untuk informasi perbankan, semua informasi ini sudah kita simpan di komputer kita, tinggal kita klik saja ya. Dan beberapa bisnis itu tidak perlu mengirim benda fisik, misalkan kita berjualan software, kita hanya bisa mengirimnya dengan dengan klik download saja ya. Di Indonesia masih belum bisa kalau untuk software ya. Untuk software walaupun kita membeli misalkan pakai Tokopedia, tetap saja harus ada bentuk fisik yang dikirim ya, walaupun hanya amplop kosong dikirim. Nah ini, tapi di luar negeri sudah bisa ya. Software itu begitu orang itu mendownload selesai, dia sudah terekam terjadi transaksi ya. Kemudian terjadinya pengurangan biaya ya. Jadi dengan e-commerce itu kita bisa jualan tanpa kita mengeluarkan biaya ya. Misalkan Anda punya produk baju ataupun buku atau barang ya, kita taruh di misalkan Tokopedia atau di Bukalapak atau di Shopee ya dan lain-lain. Ini kita tidak mengeluarkan uang ya. Jadi pembeli akan membeli langsung, kita nanti dapat pemberitahuan ya bahwa sudah ada barang yang dibeli, kita harus siapkan semua. Bahkan untuk beberapa pelapak itu ya, itu mereka tidak perlu punya gudang, jadi dia hanya sebagai doorship namanya. Jadi dia akan ngontak penjual lain secara online ya. Kemudian dari penjual itu ngirim langsung ke pelanggan atas nama dirinya. Nah ini yang terjadi saat ini ya. Jadi banyak orang yang kaya ya tanpa memiliki toko, tanpa dia perlu melakukan promosi dan sebagainya ya. Jadi karena tadi sistem e-commerce ini. Kemudian juga ada lagi yang namanya endorsement ya. Endorsement itu kita bisa dapatkan duit ya kalau kita bisa mengontak dari si penjual, kemudian kita bilang ya kalau bahwa pengikut kita banyak ya. Nah, kita hanya membuat suatu video tentang produk dia, kemudian dari sana itu si penjual itu banyak yang beli, nah kita dapat duit dari situ ya, dari endorsement. Nah ini salah satu metodenya ya. Nah ini keuntungan bagi semua pihak ya, adanya e-commerce, yaitu pertama ya bagi konsumen ya, ini akan membuat harga itu lebih murah ya, daripada dia harus pergi ke toko, dia harus mengeluarkan biaya untuk transportasi ya, bensin, parkir dan sebagainya. Belum waktunya habis ya untuk ke sana. Kemudian dia bisa belanja pada satu tempat saja ya, dengan toko yang ya toko tempat artinya di online saja, tidak perlu kemana-mana ya. Dan ya itu kelebihannya ya. Ya kekurangannya Anda tidak bisa dapatkan untuk hal-hal yang sifatnya mendesak. Misalkan Anda perlu saat ini barang tersebut, nah itu tidak bisa di e-commerce. Itu bisa kalau di Jakarta sudah bisa ya. Di Jakarta itu ada sistem pengiriman instan ya. Dalam 3 jam barang itu akan sampai. Itu sudah ada di Jakarta ya. Nah, kalau di Lampung ini belum ada ya yang mengandalkan pengiriman
instan tersebut, ya one day shipping itu belum ada. Kita beli barang di Jakarta perlu waktu mungkin sekitar 1 hari lebih untuk tiba di Lampung sini. Kecuali kalau penjualnya di Lampung, pembeli di Lampung, nah, mungkin bisa dia kalau dia menyediakan khusus instant shipping, tapi untuk pembeli di Lampung itu juga bisa. Jadi ini sangat menguntungkan sekali, ya. Mau tidak mau, ya, Anda yang sudah berbisnis, ya menggunakan toko offline itu berusaha sebisa mungkin untuk bergeser, ya, atau memanfaatkan fasilitas yang ada di online. Jadi Anda sudah mulai harus belajar cara membuat Instagram, ya, membuat konten di YouTube, kemudian membuat toko di aplikasi e-commerce ini, kemudian belajar untuk memasarkan, kemudian juga belajar untuk menarik, ya, pembeli, ya, membuat akun di bank khusus untuk e-commerce, ya. Ini akan sangat menguntungkan sekali, ya, dibanding Anda jualan di toko, ya. Dan ini akan bergeser, ya, makin lama akan bergeser, sehingga kemungkinan nanti yang terjadi adalah toko-toko itu akan semakin hilang, ya, diganti dengan online, dan toko-toko itu hanya akan ada sebagai showroom saja, ya, untuk pameran. Tapi pembelian silahkan dilakukan di handphone masing-masing. Ini sudah terjadi, ya. Jadi sudah terjadi ketika kita datang ke toko, kita hanya lihat barangnya, kemudian kita hanya scan pakai barcode, setelah itu kita beli, kita pulang mungkin sudah disediakan, begitu kita keluar pintu luar sudah tinggal ambil barangnya, atau kita pulang ke rumah barang tersebut dihantar. Nah, ini sudah terjadi, ya, di dalam sistem penjualan elektronik saat ini, ya. Kemudian bagi pengelola bisnis, ya, ini sangat efisien, ya. Jadi sangat membantu sekali agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ya. Lalu ini tidak ada kesalahan, ya, karena semua sistem tersebut dilakukan secara fair, ya. Kemudian bisa dimonitor oleh komputer kita tepat waktu, ya. Kemudian ini juga akan memiliki suatu histori yang baik bagi toko tersebut, ya. Misalkan, ya, Anda sudah menjual barang, ya, dengan jumlah yang cukup banyak, ya, misalkan jual 1.000, tentu ranking Anda sebagai penjual itu akan naik, dan dari toko online itu akan mengasih Anda seperti brand apa gitu, ya, warnanya berubah dari Anda warna biasa jadi warna ungu, ya, atau warna emas, ya, toko Anda, lalu sudah jadi terpercaya, bintangnya naik, dan ini akan meningkatkan jumlah pembeli, jadi pembeli akan makin banyak. Kemudian, ya, dari bisnis ini, ya, toko Anda makin terkenal, ya, Anda makin banyak bisa menaruh, dan bahkan orang lain akan nitip di toko Anda supaya dijualkan, ya. Jadi kita bisa dapatkan dan tidak hanya dari keuntungan penjualan barang, tapi dari jasa penitipan, ya. Kemudian bagi manajemen, ya, si pengelola toko, ya, dia akan mendapatkan peningkatan pendapatan, ya, tanpa mengeluarkan banyak uang, pendapatannya makin banyak. Kemudian pelanggan akan makin loyal, ya, karena tadi servisnya baik, ya, kemudian tepat waktu, ini makin banyak, ya. Nah, tapi, ya, di dalam keuntungan tersebut tentu ada kekurangan-kekurangan dari penerapan e-commerce, ya. Nah, kekurangannya apa saja, ya? Yang pertama, ya, adalah rintangan budaya dan hukum. Nah,
ini masih. Jadi ini tergantung kepada hukum dan budaya yang ada di negara tersebut. Jadi kita itu juga baru mulai berkembang setelah adanya Undang-Undang ITE ya, yang mengatur tentang dan ada peraturan lain ya, undang-undang tentang e-commerce ini sudah ada ya. Jadi kalau itu belum ada, belum bisa dapat izin ataupun belum bisa dilakukan e-commerce. Kemudian ya budaya itu kita misalkan tidak biasa, misalkan bagi penjual ya, kalau kita sudah jual barang, kemudian barang tidak cocok, dikembalikan lagi. Nah, kita tidak biasa seperti itu ya. Kadang-kadang kita menjual barang ingin kalau kamu sudah beli ya uang tidak bisa kembali. Nah, itu budaya yang terjadi saat ini. Tapi di e-commerce tidak bisa ya. Anda menjual barang ya karena kita kan hanya menjual foto sebenarnya di toko kita ya. Kita menjual foto-foto, kemudian tertarik, mereka beli. Nah, ketika barang tersebut datang, si pembeli tidak senang ya, dia mengajukan komplain dikembalikan. Nah, lalu ya mau tidak mau Anda harus menerima barang itu kembali ya. Mungkin barangnya sudah dicoba, sudah ada karena sudah dikirim kan ada masalah kerusakan dan sebagainya, itu harus ditanggung oleh penjual ya. Nah, ini terjadi di apa namanya untuk bisnis e-commerce ya, mau tidak mau si penjual dan si pembeli harus siap mental ya, agar misalkan penjualan ini bisa lancar ya, dia harus siap mental juga dan harus membuat sistem ataupun barang-barang yang ada di tokonya itu bisa terdelivery dengan sebaik-baiknya ya, tanpa masalah. Misalkan kita harus pikirkan juga bagaimana packagingnya, karena kita tidak tahu ketika orang itu membawa barang kita ya, mengantarkan ke pembeli itu mungkin dia menggunakan jalan darat ya, di mana mungkin dilempar-lempar barang itu ya, atau ditindih dengan barang yang lain, atau misalkan kena hujan karena si deliverer itu dia ketika ngantar ada basah, kehujanan atau kebanjiran. Nah, mau tidak mau kita harus menyiapkan betul agar barang yang kita jual itu di-pack yang bagus. Nah, ya, sehingga sesuai. Kemudian juga kita harus membuat spek yang ada di toko kita itu benar-benar cocok dengan barang yang kita jual, sehingga kalau ada komplain dari si pembeli, kita beritahu semua sudah kita sampaikan di toko kita dengan spek yang detail. Jadi kalau dia menolak, itu kesalahan dia ya, sehingga dia tidak bisa melakukan penolakan ya. Nah, itu rintangan budaya. Belum lagi masalah hukum ya, hukum undang-undang ITE ini tidak semua orang memahaminya ya. Kemudian transmisi ya, pembayaran ya. Pembayaran ini tidak semua orang punya sistem pembayaran yang online yang saya sebutkan tadi ya, misalkan pakai debit, pakai virtual account ya, lalu pakai pembayaran pakai GoPay ya. Ini tidak semua orang punya pengalaman ya. Dan ini kadang-kadang menyulitkan. Jadi kita sudah menyediakan ketika orang itu mau membeli, akhirnya tidak jadi beli ya, karena masalah pembayaran. Dan walaupun mungkin ada di sistem penjualan, kadang-kadang dia hanya ngasih batas waktu 1 jam ya, atau ada yang 3 jam, ada yang 1 hari. Nah, kalau orang tersebut tidak membayar, dia ya harus membeli ulang lagi ya. Nah, lalu beberapa konsumen rentan terhadap perubahan. Jadi karena e-commerce ini mengikuti perkembangan teknologi dan mengikuti perkembangan peraturan yang ada. Jadi setiap saat itu kita sering terima ada perubahan aturan ya. Mau tidak mau kita harus terima ya. Kemudian juga perubahan misalkan sistem pengiriman, perubahan sistem pembayaran dan sebagainya, ini harus dihadapi oleh pelanggan ya. Jadi perubahan, oleh karena itu ya untuk saat ini karena kita sudah menggunakan sistem gadget dan sebagainya, mau tidak mau
semua orang itu mulai cerdas untuk belajar ya. Jadi dia harus terus mengikuti perkembangan yang ada ya di internet. Kemudian juga dia harus melihat teknologi apa saja yang sudah berkembang, aplikasi ya. Misalkan begini, kita punya aplikasi saat ini ya. Kemudian tahun depan aplikasi kita itu tidak bisa bekerja di handphone Android yang lama. Nah, ini membuat apa namanya si pembeli jadi berkurang ya. Nah, tapi memang karena umur daripada handphone itu hanya 2 tahun sampai 3 tahun ya, mau tidak mau pembeli harus ikut dalam perubahan itu ya, aplikasinya berubah mengikuti perkembangan teknologi, kemudian handphonenya juga harus mengikuti perkembangan teknologi, pembayaran juga mengikuti perkembangan teknologi. Jadi banyak sekali yang harus diikuti ya. Kemudian hukum belum jelas. Nah, hukum ini ya tadi, jadi ada beberapa kasus yang memang terus ditambahkan ke masalah hukum seperti compliant ya. Kalau misalkan ada bagaimana pengaturannya, bagaimana kalau kesalahan transfer dan sebagainya. Nah, ini membuat beberapa hukum itu masih terus berkembang ya. Artinya makin lama ya akan ada perbaikan ya. Kemudian juga dengan adanya perbaikan tersebut membuat semua pihak itu akan merasa nyaman ya. Kemudian profil pengiriman. Nah, ini jadi kalau kita membeli di toko biasa ya, kita membeli datang ke toko, kita kan bisa melihat barangnya secara langsung ya. Kita bisa melihat barang secara langsung, kemudian dari barang tersebut kita bisa pegang ya, kita bisa amati, lalu kita bisa beli bawa pulang. Tetapi kalau di online kita hanya bisa melihat video ataupun foto saja dan tabel spek daripada barang tersebut. Kita belum bisa memegangnya. Ya, mungkin dengan teknologi sekarang belum, tapi mungkin nanti teknologi akan datang dengan adanya ya virtual ya, VR ya. Itu kita bisa mungkin melihatnya ya secara langsung ya. Dan ini akan makin berkembang ya, akan terus diperbaiki ya. Jadi ini tergantung juga kepada penjual. Jadi kalau penjualnya itu cukup baik ya, dia akan lengkapi detail dari produk itu dengan selengkap-lengkapnya ya, dari foto, dari video, kemudian dari cara penggunaan ya dan sebagainya dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya, dan ini akan menghilangkan masalah kekurangan ya dari profil produk ya. Juga kemudian profil pengiriman ya, ini juga sekarang sudah ada yang disebut dengan asuransi ya, sehingga barang tersebut ketika terjadi kerusakan ini akan ditanggung oleh asuransi ya. Lalu kendala lain daripada e-commerce itu adalah yang pertama adalah modal yang cukup tinggi ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya memang untuk awal Anda misalkan ingin mengembangkan e-commerce ya sendiri ya, bukan melalui Tokopedia ataupun Shopee atau Bukalapak, ya ini perlu modal yang tinggi. Tapi kalau misalkan Anda hanya membuat akun di Tokopedia ataupun di Bukalapak, ini tidak perlu tinggi ya, membuka toko di sana gratis ya. Tapi kalau Anda ingin mencari keuntungan dari sistem penjualan ya, perusahaan Anda ingin buat sendiri ya sistem e-commerce, mau tidak mau perlu modal tinggi karena harus membayar si pembuat ya, software engineer-nya, kemudian harus membayar daripada server, lalu harus menyiapkan iklan dan sebagainya. Kemudian penerapan lain adalah ya produk ini memerlukan jumlah besar orang untuk membeli agar jual beli terlaksana. Jadi kita harus perlu mencari pembeli yang banyak ya. Kalau hanya jual 1-2 ini mungkin tidak terlalu penting menggunakan e-commerce. Tapi kalau kita ingin menjangkau penjualan itu pada jumlah pembeli yang banyak dan pada area penjualan yang cukup besar, maka
penjualan pakai e-commerce ini sangat penting sekali. Kemudian ada beberapa produk yang tidak bisa dijual secara online ya, karena ada permasalahan ya, misalkan terkait dengan safety, keamanan ataupun pengiriman ya. Nah, ini masih ada beberapa yang sudah bisa ya, misalkan kita menjual hewan ya, hewan pet ya, hewan peliharaan. Ini mungkin agak kesulitan kalau misalkan kita pakai jasa pengiriman biasa. Kita harus ada sistem pengiriman yang khusus ya. Kemudian makanan. Nah, makanan ini ada yang makanan yang cepat busuk ya atau rusak, sehingga ini yang memiliki keterbatasan ya. Jadi ketika kita membeli di sistem pengirimannya, kalau tidak begitu baik barang itu busuk. Tapi ada beberapa perusahaan yang sudah yang juga online ya, seperti misalkan penyedia ikan, penyedia ayam segar dan sebagainya, mereka sudah punya delivery sendiri. Jadi dan sudah di packaging dengan sangat bagus sekali ya. Kemudian yang juga agak sulit adalah perhiasan ya. Perhiasan ini kita ya kalau kita membeli secara biasa tentu akan hilang di jalan kalau kita tidak diimbangi dengan suatu sistem pengiriman yang aman ya. Jadi Anda misalkan membeli emas 10 gram, kalau si delivernya ekspedisi itu tahu ya, saya yakin mungkin ya barang tersebut tidak aman ya. Tapi kalau Anda memiliki sistem ekspedisi khusus ya, maka barang itu akan aman, akan sampai ya. Nah, ini beberapa hambatan ya dari e-commerce. Lalu ada beberapa kategori ya dari e-commerce. Yang pertama business to business. Jadi ini transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan ya. Yang disebut juga enterprise resource planning ataupun supply chain management. Jadi Anda punya, jadi misalkan kita komunikasi penjualan dan pembelian dengan perusahaan besar ke perusahaan yang lebih kecil, dia akan menyuplai misalkan kalau misalkan kita perusahaan mobil ya, yang mensuplai kan misalkan ada pensuplai setirnya, pensuplai ban dan sebagainya. Ini dilakukan dengan bisnis to bisnis ya. Jadi sudah mulai berkembang ya. Jadi kita bisa mendapatkan pasokan bagi bisnis kita, tapi melalui bisnis ke bisnis ya, jual beli ke perusahaan-perusahaan yang di bawahnya. Kemudian bisnis ke consumer ya. Ini seperti yang terjadi saat ini ya, pakai Bukalapak, pakai Tokopedia. Jadi kita ada transaksi antara penjual dengan pembeli melalui internet atau aplikasi ya, seperti misalkan Walmart, lalu Transmart ya dan sebagainya ya. Lalu ada customer ke customer ya. Ini dia bisa menjual antara customer ya, seperti di Bukalapak ya. Seperti di Bukalapak itu Anda sebagai customer Bukalapak menjual di Bukalapak ya. Kemudian dibeli oleh customer lain di Bukalapak ya. Ini seperti ya Bukalapak, eBay, di Tokopedia ya, ini sama. Jadi antara customer dan customer, jadi si aplikasi itu hanya menyediakan pasarnya ya, marketplace-nya, sedangkan si penjual dan si pembeli itu adalah customer-nya ya. Kemudian ada business to government ya, e-commerce ya. Jadi ini untuk layanan kepada pemerintah. Kalau di Indonesia sekarang kita kenal namanya e-katalog ya. Jadi sekarang di pemerintah juga sudah mensyaratkan untuk pembelian barang itu yang aman itu menggunakan e-katalog bagi produk belanja pemerintah ya. Nah, ini sudah terjadi ya. Kemudian bisnis
proses ya. Yang kelima adalah tentang kategori bisnis proses ya. Yang dijual adalah prosesnya, jasanya ya. Jadi ada perusahaan yang dia melakukan identifikasi dari pelanggan, dari karyawan ya. Kemudian dia menjual aplikasinya ya agar sistem e-commerce-nya berjalan lancar ya. Ini sudah ada ya perusahaan seperti perusahaan konsultan yang membantu beberapa e-commerce dengan memberikan analisis-analisis ya. Dan juga ya dari perusahaan tersebut dapat data. Jadi kalau misalkan tadi penjualan Dell komputer, ya setiap orang yang membeli komputernya akan masuk ke suatu website misalkan ya mengisi datanya, kemudian dari data tersebut akan terkoneksi komputer Dell yang ada di yang mereka punya dan dia akan tahu ya secara otomatis tentang komputer tersebut ya. Sehingga mereka bisa merencanakan produksinya. Misalkan, oh beberapa orang sudah membeli tahun sekian, pasti dia akan rusak. Atau sudah diketahui bahwa komputernya ini sudah ada gangguan, nah, dia akan membeli. Nah, bagaimana supaya membelinya komputer yang sama? Nah, dia akan melakukan pendekatan ya. Ini adalah salah satu contoh ya. Lalu untuk perusahaan manufaktur ya, ini juga seperti tadi ada beberapa kategori, tapi juga ada satu kategori yang semuanya ada ya. Dia bisa menjual ke customer, bisa menjual ke bisnis ya, bisa menjual juga ke proses bisnisnya, bisa menjual juga ke government ya, bisa menjual juga ke individu. Ini sudah ada juga ya. Jadi perusahaan-perusahaan seperti misalkan perusahaan komputer ya, Bineka ya. Jadi dia menjual individu, punya toko, ke pemerintah, lalu lakukan analisis dan sebagainya. Ini sudah muncul juga ya. Nah sekarang bagaimana peluang ya e-commerce itu ya? Jadi peluang e-commerce itu muncul apabila adanya timbal balik yang baik antara customer dengan sistem bisnis ya. Enterprise ya. Dan timbal balik ini akan melahirkan bisnis baru, peluang-peluang bisnis atau jasa baru. Nah, jadi apa yang akan muncul nanti suatu saat dia akan hal-hal baru akan muncul ya yang tidak kita ketahui dengan bisnis saat ini. Karena apa? Karena terjadi timbal balik yang baik antara customer, supplier dan partner yang akan membuat produk ini makin lama makin baru metodenya ya, sistem penjualan dan sebagainya yang kita tidak gunakan saat ini ya. Ini akan terus berkembang ya, teknologi ini akan berkembang ya, seperti misalkan dulu tidak ada namanya endorsement, sekarang sudah ada ya. Kemudian juga adanya subscriber yang makin bertambah, itu bisa menaikkan rating dan dia bisa mendapatkan uang juga. Itu dulu tidak ada, sekarang ada. Dan ini akan terus berkembang ya. Jadi ini akan memunculkan inovasi-inovasi baru ya. Nah, untuk itu kita jangan sampai ketinggalan. Jadi kita harus mengikuti e-commerce ini, harus terlibat di dalamnya supaya inovasi-inovasi baru yang muncul itu bisa kita pahami ya, bahkan kalau bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, ada pertanyaan tidak? Nah, jadi materinya sudah habis, tinggal saya buka tanya jawab, dan kalau tidak ada tanya jawab, saya akan memberikan beberapa contoh soal latihan ya. Ya, silakan, apakah ada pertanyaan ya? Pak, saya coba tanya, Pak. Iya, gimana Bu Sisilia? Ya, kalau di Facebook itu ya, Pak ya. Ya. Nah, itu kan kalau kita misalnya memposting suatu barang dagangan, ya. itu kan selalu ada pertanyaan menjual sesuatu, gitu. Kalau kita klik kan kemudian barang kita masuk tuh, Pak. Ya.
Kemudian konsumen atau pembeli kita itu lebih mudah untuk menanyakan apapun pada kita langsung ke WA. Ya, Itu salah satu, itu kalau saya mau tanya itu kitanya ini nanti sama e-commerce itu sistem itu sudah dicatat ya Pak ya, maksudnya apa yang diambil dari kita oleh mereka gitu. oh, oke ya. Jadi ya, Facebook itu menyediakan fasilitas kita untuk melakukan bisnis ya. Jadi kita bisa membuat misalkan profil perusahaan di sana, kemudian profil produk ya, kemudian juga kita bisa menarik ya pelanggan dari sana ya, dari pengikut atau teman-teman kita ya. Sekarang sudah dipakai ya. Jadi ketika kita menampilkan satu produk di Facebook, tentu nanti teman-teman kita akan melihat ya, karena akan masuk di lini masa mereka. Jadi mereka akan kelihatan di lini masa, kemudian mereka tentu akan bertanya ya. Dan ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Anda tadi ya, itu akan tercatat secara otomatis oleh sistem analisis yang ada di Facebook. Kemudian dari sistem analisis tersebut akan digunakan Facebook untuk menjual ya, untuk menjual jasa konsultasi ini, data ini ke perusahaan-perusahaan besar ya, seperti misalkan Amazon ya, Tokopedia dan sebagainya. Dia jual data ini loh berapa persen misalkan yang tertarik membeli baju, lalu bajunya jenis apa yang disukai, kemudian ketika membeli itu harga berapa. Nah, ini dijual oleh Facebook. Jadi apapun data yang kita taruh di Facebook itu semua akan digunakan oleh Facebook ya. Seperti misalkan dulu pemilihan presiden di Amerika itu, wah itu benar-benar menarik ya. Mereka menggunakan data di Facebook itu untuk menarik. Jadi kita bisa tahu bahkan tren orang ini mau milih siapa, kemudian gaya hidupnya apa. Nah, itu didekati oleh si kampanye itu. Dia melakukan pendekatan-pendekatan secara psikologi, ya, di mana data-data tersebut didapatkan dari Facebook. Dan ini bisa juga ya di produk kita. Ya, begitu Bu Cecilia ya. Ya Pak. Kalau yang itu Pak, kalau yang siaran langsung Pak, kan di Facebook juga sekarang ini banyak betul jualan dengan siaran langsung ya Pak. Ya. Artinya orang siaran langsung, buka lapak langsung, kita bisa beli langsung juga gitu. Kalau itu bukanya tinggal buka aja ya Pak ya? Ya, jadi untuk streaming itu bisa buka Bu. Jadi ada menu yang ada disediakan di Facebook untuk streaming. Jadi kita bisa membuat misalkan pengumuman jam sekian kita akan streaming atau kita menyediakan konsultasi gratis ya. Itu bisa kita buka di Facebook dan kita ya seolah-olah kita seperti Zoom seperti sekarang ya. Jadi bisa customer bisa langsung buka, kemudian dia bisa juga tanya-tanya, chatting dan sebagainya. Ini sudah tersedia ya. Jadi ya manfaatkan saja apa yang ada ya secara gratis ini. Ya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Ya. Saya Pak. Ya, silakan Pak Ya. Girius. Terima kasih Pak. Sekarang ini kan menjamur sekali nih pedagang-pedagang online. Ya. Sementara kita masyarakat juga dihadapkan dengan undang-undang ITE. Ya. Nah, bagi konsumen yang notabene seperti saya, orang kampungan ini Pak, bagaimana melihat bahwa mereka itu adalah pedagang-pedagang online yang original dan atau pedagang-pedagang yang abal-abal, sehingga sebagai konsumen kita tidak tertipu, karena ketika kita melihat deskripsi dari cara dagang mereka pun antara yang abal-abal dengan yang original ini hampir sama, memberikan deskripsi yang begitu baik gitu. Nah, ketika kita misalnya tertipu dengan produsen yang abal-abal ini, bagaimana kita berhadapan dengan undang-undang ITE? Apakah bisa melaporkan mereka ke, atau bagaimana lah supaya kita bisa melihat bahwa mereka itu
pedagang yang original. Terima kasih, Pak. Ya, oke ya, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, ini sebenarnya sudah ada di Undang-Undang ITE dan juga untuk perizinan bagi aplikasi yang mau membuka bisnis seperti ini. Jadi dia harus pertama semua masalah yang berkaitan dengan sistem e-commerce itu harus clear. Jadi dia akan ada namanya asesor ya yang mengecek semuanya ya sebelum izin aplikasi tersebut dikeluarkan. Apalagi kalau kita mau masang di Google Apps itu sangat ketat sekali ya. Google Apps akan mengecek semuanya. Apabila di aplikasi kita ada masalah, bahkan aplikasi kita bisa dihapus dari Google Apps ya. Nah, untuk seperti misalkan di Tokopedia ataupun di Bukalapak dan Shopee, apabila ada penjual yang abal-abal. Nah, ini sebenarnya sudah dilindungi oleh Shopee agar kita tidak melakukan transaksi ataupun komunikasi ke penjual itu melalui mode lain ya, melalui SMS atau email atau apapun di luar aplikasi yang ada yang disediakan oleh mereka. Nah, ini gunanya untuk melindungi kita. Yang kedua, dari si penjual ini, si Shopee ataupun si Tokopedia ini akan mengamati terus. Jadi dia akan melihat kalau ada hal-hal yang aneh, dia juga punya tim yang tugasnya sebagai intel dari para penjual ini. Misalkan harga komputer 1 juta, lalu ada yang menjual 800.000, dia akan cek ya. Kemudian dia ada lagi misalkan penjual yang tidak aktif atau penjual yang baru muncul beberapa hal. Lalu ada penjual yang misalkan dia bintangnya cuma 1 dapat, nah, dia akan langsung diamati atau ada laporan ke mereka, ya itu langsung akun dari penjual itu akan dibekukan, ya. Nah, jadi lalu kita sebagai pembeli bagaimana caranya supaya kita bisa membeli yang aman? Pertama, kita membeli itu bukan hanya berdasarkan yang murah saja, tapi kita harus ngecek si toko ini, apakah toko ini pembelinya banyak, ya sudah berpengalaman lama, ataupun profil dari tokonya itu sudah merupakan profil yang cukup bagus ya, sebagai misalkan gold seller gitu ya. Lalu di situ kita bisa lihat chatting dari para pembeli itu apakah bagus atau tidak. Nah, setelah itu kita bisa baru membeli. Ya, itu yang pembeli yang paling aman. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa melakukan hal itu, ya kita akan kehilangan ya. Kalau kita mencoba keluar dari aturan main yang ada di e-commerce, kita akan kehilangan uang kita dan mendapatkan barang yang tidak sesuai. Jadi kalau kita misalkan mengikuti aturan, kalau barang tersebut misalkan dihantar, kita bisa ada namanya sistem untuk complain ya. Dan uang tersebut masih aman, belum diserahkan ke penjual oleh si aplikasi ini ya. Jadi masih ditahan oleh mereka. Kemudian setelah itu kalau semua sudah clear antara penjual dan pembeli, baru uang tersebut diberikan kepada penjual. Jadi ini amannya sistem e-commerce ini. Jadi ada wasit yang mengaturnya, kemudian uangnya pun tidak langsung diberikan oleh ke penjual. Tetapi kalau kita misalkan berusaha untuk menggunakan sistem di luar itu, kita pakai transfernya di luar ya, pakai chatting. Nah, itu sudah di luar, itu si penyedia ya e-commerce tidak tanggung jawab lagi. Dia akan kita tidak bisa menuntut apa-apa. Tapi kalau kita bisa tetap dalam aturan main yang ada, maka kalau terjadi sesuatu kita bisa menuntut ya. Kita bisa menuntut di penyedia tersebut seperti ke Bukalapak atau Tokopedia kalau kita mengalami kerugian. Nah, itu sudah ada di Undang-Undang ITE cara penuntutannya. Ya, begitu Pak Gregorius. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi ya cukup banyak pertanyaannya ya. Nanti Anda bisa Anda bisa menanyakan di pertemuan berikutnya ya. Untuk pagi ini saya kebetulan ada jam 10 ada isi seminar ya secara online juga, sehingga saya buat kelas kita tidak ada istirahat sehingga bisa selesai jam
10. Nah, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, minggu depan itu yang akan mengisi Pak Cucus ya, Pak Ahmad Cucus itu Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang akan mengisi. Baru setelah Pak Cucus minggu berikutnya saya akan mengisi, melanjutkan materi yang ada, dan Anda bisa bertanya nanti di ketika saya mengisi ya 2 minggu yang akan datang. Kemudian materi ini sudah saya taruh di UBL Apps, jadi Anda bisa lihat ya slide-nya di UBL Apps dan Anda bisa download ya. Oke ya, saya rasa untuk perkuliahan pagi ini ya cukup sekian ya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Kemudian kita akan lanjutkan lagi di minggu ya 2 minggu yang akan datang ya. Kita akan bertemu kembali ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Saya tutup kelas kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.